Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran sharaf kita dari kitab Silsilah Ta'limil Lughah Ilmu Mustawa Tsani. Sekarang kita masuk halaman 78 Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6. Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6 di halaman 78. Baik, teksnya di sini berjudul Muallimus Sibahah. Muallim artinya guru. As-Sibahah artinya renang, ya. Jadi Muallimus Sibahah artinya guru renang. Ya. Baik. Waqafa Hassanu ma'a ashabihi amaman nahri yu'allimuhumus sibahah. Waqafa artinya berdiri. Hasan berdiri ma'a ashabihi, bersama teman-temannya. Amaman nahri, di depan sebuah sungai. Yu'allimuhumus sibahata, dan Hasan mengajarkan mereka, ya, bagaimana cara berenang. Yu'allim artinya mengajarkan. Jadi Hasan ngajarin teman-temannya berenang. Waqala inzil ya Abdul Qayyum fil ma la takhaf. Hasan mengatakan kepada temannya yang bernama Abdul Qayyum, wahai Abdul Qayyum, inzil, turunlah, ya, fil ma, ke dalam air, la takhaf, ya, jangan takut. Kemudian dia mengatakan kepada teman yang lain yang namanya Umar, ya Umar, ubsut kafaika jayidan, ya, rentangkan, ya, telapak tanganmu, ya, jayidan, dengan baik. Ya, ubsut artinya bentangkan, rentangkan. Rentangkan kedua telapak tanganmu dengan baik. Wadrib bihimal ma, dan pukul dengannya air itu. Ya, antum bisa bayangkan, ya, orang berenang, tangannya dibuka lebar, kemudian digunakan untuk mendorong air begitu. Wa anta ya Ibrahim iftah ainaika wandur dakhilal ma. Si Hasan ini berkata lagi kepada Ibrahim, dan engkau wahai Ibrahim, buka kedua matamu dan lihat ke dalam air. Ya. Iftah ainaika, buka kedua matamu dan lihatlah ke dalam air. Qala ashabuhu uskut ya Hasan wa ta'ala isbah ma'ana. Maka teman-temannya mengatakan, uskut ya Hasan, diam engkau wahai Hasan. Wa ta'ala, ta'alatnya kemari. Kemarilah, isbah ma'ana, berenanglah bersama kami. Inzil wa jarribil ma'a. Inzil tadi artinya, apa di inzil tadi? Turun, ya. Turunlah wahai Hasan, wajar ribil ma, dan cobalah airnya. Jarrib artinya coba. Hawala Hasanu an yanzila. Hasan hawala, berusaha untuk turun. Walakinna qadamahu zallat. Tapi kakinya kepeleset. Ya, zallat ya, terpeleset. Wasaqata fin nahri, dan dia jatuh ke dalam sungai. Wasoha, kemudian dia teriak. Soha yasihu artinya teriak. An-najdah, innani la a'rifus sibaha. Jadi dia jatuh, ya, antum lihat di gambar itu, dia tangannya menggelapar ke atas, itu Hasan. An-najdah katanya. An-najdah artinya tolong. Nah, jadi an-najdah artinya tolong. Innani la a'rifus sibaha, sungguhnya aku itu nggak tahu cara berenang. Nah, jadi omongannya doang gede, ya. Yang ngajarin temannya bisa, tapi giliran dia kepeleset jatuh ke air, nggak bisa berenang. Baik. Jadi itu dia teksnya. Ya, paham semua artinya, ya? Qadam artinya kaki, ya, telapak kaki. Sokototnya jatuh. Jatuh.
Ngapain ada meja kita lagi mau main berenang? Wasaqata fil ma fin nahri, artinya jatuh ke dalam sungai. Jelas ya? Ada lagi yang tanya kan? Hah? Apa? Unzur, lihatlah. Dakhila, dalam air. Ya? Baik. Buka halaman selanjutnya di halaman 80. Apa yang kita bahas di sini? Di sini kita membahas pembahasan yang berjudul fi'lul amri minal fi'lil madis sulasi. Ya, di pelajaran kemarin ya kita sudah ambil fi'il mudhari, di pelajaran sebelumnya juga kita ambil fi'il madi, maka tersisa fi'il amr yang belum kita ambil. Ya. Jadi fi'lul amri minal fi'lil madis sulasi. Sekarang kita bahas dulu fi'il amr sulasi ya. Fi'il amr sulasi yang diambil dari fi'il yang 3 huruf. Ya, jadi kalau rubai, khumasi, sudasi nanti dulu ya. Maka antum harus kuatkan ya, dasar di sulasi dulu biar bisa paham yang rubai, khumasi dan sudasi nanti. Baik. Lihat di tabel di situ. Al-madi nazala, al-mudhari apa? Yanzilu, al-amr apa? Inzil, nazala, yanzilu, inzil. Kemudian yang kedua di bawahnya fataha, yaftahu, iftah. Kemudian nadhara, yanzuru, unzur. Ya, lihat kolom yang paling kiri, harakatu ainil fi'li fil mudhari wal amr. Ya. Jadi kalau kita lagi membahas fi'il amr, patokan kita itu kepada mudhari'nya. Jelas? Jadi antum mustahil tahu fi'il amr tanpa tahu fi'il mudhari'nya. Ibaratnya kalau kita naik tangga, ya, itu tangga pertama fi'il madi, tangga kedua fi'il mudhari', tangga ketiga fi'il amr. Ya, nggak bisa langsung lompat dari tangga satu tangga ketiga. Ya, kalau anak tanya misalkan ke Bayu, nazala, apa amarnya? Ya, Bayu harus rubah dulu ke mudhari, baru dia bisa menjawab apa amar dari nazala. Jelas sampai sini? Baik. Ya, perhatikan di sini di fi'il mudhari'nya. Yanzilu, apa harokat ainul fi'linya? Kasra. Zai ya, yanzilu. Ya. Kemudian di amarnya apa harokatnya? Zai di situ? Kasra juga. Ya, jadi ada hubungan kan berarti antara mudhari dan amr. Ya. Jadi kalau di fi'il mudhari'nya dia berharokat kasrah, di amarnya juga harus begitu. Ya. Lihat contoh di bawahnya. Yaftahu, iftah. Kalau mudhari'nya berharokat fathah, maka amarnya juga harus berharokat fathah. Nggak mungkin fathah kemudian domah. Nggak. Itu fi'il madi sama fi'il mudhari itu ya. Bisa berubah-ubah itu. Tapi kalau mudhari ke amr, yang tidak berubah dia. Ya. Jadi fataha, yaftahu, iftah. Nggak mungkin untuk mengatakan yaftahu, iftih. Nggak mungkin. Yang pasti yaftahu, iftah. Nggak ada kemungkinan lain. Kemudian nadhara, yanzuru, unzur. Apa harokat ainul fi'linya di situ? Dhamma. Baik. Jadi kalau dhamma di mudhari'nya, maka dhamma juga lah di amrnya. Baik, langsung masuk ke apa namanya? Tabel selanjutnya. Selain tabel itu jangan dibaca, ya. Selain tabel itu jangan dibaca. Itu penjelasan yang kita sampaikan tadi itu ya. Ya cukup simak apa penjelasan tadi itu sama. Baik. Di kalimat ini di tabel ini sekarang ada fi'lul amri ma'adomiril fa'il. Lihat kolom sebelah kiri. Fi'il amr ya, ma'adomiril fa'il, bersama domir fa'il. Apa maksudnya bersama domir fa'il? Ya, orang yang memerintah. Ya. Kalau ana ya memerintahkan ya antum ya, misalkan ana mengatakan kalau yang ana perintah satu saja, Himawan katakan, maka ana katakan unzur. Tapi kalau ana perintah dua orang, Himawan sama Bayu, ana katakan unzuro.
Karena perintahkan Himawan, Bayu, dan Agus, Anda katakan unzuru. Ya. Kalau ada Aisyah di sini, Anda perintahkan kepada dia unzuri. Ya. Kemudian kalau ada Aisyah sama Fatimah, Anda katakan juga unzuro. Kalau ada Aisyah, Fatimah, dan Hindun, unzurna. Nah, itu yang kita lihat sekarang. Ini berarti tasrifnya. Paham ya? Nah, jadi tasrif fi'il amr itu hanya ada 6 ini doang. Enggak kayak madi sama mudhari. Madi mudhari kan dari huwa huma hum sampai ana nahnu ada kan? Ya. Ya, huwa dzahaba, huma dzahaba, hum dzahabu, madi. Ya, mudhari huwa yadhhabu, ya huma yadhhabani, hum yadhhabuna, seterusnya. Tapi kalau fi'il amr itu hanya berlaku pada dhamir mukhatab saja. Apa itu dhamir mukhatab? Apa saja dhamir mukhatab? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Apa itu dhamir mukhatab? Lawan bicara. Dhamir lawan bicara. Itu namanya mukhatab. Kalau ini sih apa? Apa? Kalau ini kan ada unzur. Kalau di depannya kasroh beda. Nanti kita lihat harokat hamzah wasalnya. Sekarang fokus di tasrif dulu ya. Fokus di tasrifnya dulu. Baik. Jadi di sini lihat unzur. Lihat tabel sebelah kanan. Unzur ya Ibrahim. Siapa lawan bicaranya di situ? Ibrahim. Ibrahim domirnya apa berarti? Domirnya apa? Anta. Maka gunakan unzur. Unzur anta ya Ibrahim. Gitu di asalnya ya. Unzur anta ya Ibrahim. Itu asalnya. Nah, kemudian kalimat yang kedua, lawan bicaranya namanya unzuri ya Su'ad. Siapa lawan bicara di situ? Su'ad. Su'ad ini nama perempuan. Kalau antum bingung gantinya dengan Fatimah itu. Ya. Unzuri ya Su'ad. Ini berarti domirnya apa Su'ad sini? Anti. Kenapa enggak hiya? Karena hiya itu bukan mukhatab. Hiya itu ghaib. Baik. Kemudian unzura ya musafirani ilal buhairah. Siapa yang dipanggil di situ? Yang diperintah di situ? Musafirani. Ya. Ingat setelah huruf ya itu ya. Itu yang orang yang dipanggil. Ya Muhammad berarti Muhammad yang dipanggil. Di sini ya musafiron berarti musafironi yang dipanggil. Musafironi artinya apa? Berapa orang? Alif dan nun. Apa artinya alif dan nun? Musanna kan? Alif dan nun itu artinya musanna. Jadi musafironi itu dua orang musafir. Ya, dua orang musafir laki-laki. Maka kita gunakan unzuro. Apa domirnya musafironi tadi? Apa domirnya musafironi? Antuma. Ya. Jadi kalau ada dua orang laki-laki, kita katakan antuma. Fi'il amarnya unzuro. Enggak sampai sini? Nah, di bawahnya unzuro ya za'iratani ilal lauha. Siapa yang dipanggil di situ? Za'iratani. Za'iratani ini ya dua orang, ya kan? Za'iratani dua orang, laki-laki perempuan? Perempuan. Dari mana kita tahu dia perempuan? Ada tak di situ. Asalnya tak marbuto itu ya, tapi karena ada alif dan nun jadinya taknya kayak gitu. Za'iratani asal katanya za'iratun. Za'iratun ya, pengunjung nanti. Ya. Peziarah. Ya. Pengunjung, dua orang pengunjung perempuan. Nah, berarti ya kita katakan unzuro. Berarti mau laki-laki mau perempuan tetap kita katakan sama fi'il amarnya unzuro. Kalau dua orang perempuan kita katakan unzuro. Dua orang laki-laki juga kita katakan unzuro. Baik. Kemudian unzuru ya rijalu ilal qitari. Siapa yang kita panggil di sini? Rijal. Ya, rijal ini jama dari rojul, artinya ya, para laki-laki. Ya, para laki-laki. Berarti banyak kan? Domirnya apa? Antum.
Domirnya antum. Kalau antum kita katakan unzuru. Ya, unzuru kita katakan. Ini domir antum. Unzuru ya rijal. Baik. Kemudian selanjutnya unzurna ya akhawati ila hadhil azhari. Siapa yang diperintah di sini? Akhawat. Akhawat sini ya domirnya apa? Antunna. Akhawat kan artinya ya para saudari. Ya, berarti kan banyak. Jelas ya? Nah, berarti kita mulai dari anta, unzur, antuma, unzuro, antum, unzuru, anti, unzuri, antuma, unzuro, antunna, unzurna. Ikuti islahna. Anta unzur, antuma unzuro, antum unzuru, anti unzuri, antuma unzuro, antunna unzurna. Baik, coba baca Gus. Anta unzur begitu. Anta undur, antuma unduru, Antuma unduro, antum unduru, anti unduri, antuma unduro, antuna undurna. Nah, dilancarkan nanti ulang minimal 10 kata di situ. Ganti fiilnya nanti nazoro yanzuru dengan yang lainnya. Jelas, Gus? Baik, coba Bayu. Anta unzur, antuma unzuro, antum unzuru, anti unzurni. Mana unzurni di situ? Anti unzuri, antuma unzuro, antunna unzurna. baik, Mawan. Tunna unzurna. Baik, dilancarkan nanti ya. Minimal 5 fiil untuk ganti-ganti sampai benar-benar lancar. Ya. Jangan nggak dilakukan nanti, dilakukan ya. Karena mumpung tasrifnya sedikit itu. Baik. Kemudian selanjutnya ittisalu fi'il amr bidomail maf'ul. Sekarang sama objeknya. Ya. Jadi kalau kita misalkan mengatakan wahai Muhammad, dengarkan saya. Ya, maka gimana kita mengatakannya? Misalkan kita mengatakan wahai Fatimah, dengarkan dia. Berarti kan ada dua di sini ya. Perintah kepada Fatimah untuk mendengarkan dia. Apa maksudnya? Wahai Bayu, dengarkan Himawan. Bayu di sini sebagai fa'il, Himawan sebagai maf'ul. Jelas ya? Ana sebagai pemberi perintah. Ya. Baik. Perhatikan di tabel. Ya Umar innani atakallamu. Isma'ni. Wahai Umar, sungguhnya aku sedang berbicara. Isma'ni. Dengarkanlah aku. Siapa lawan bicaranya di sini? Ya Umar innani atakallamu. Isma'ni. Siapa yang dipanggil di situ? Umar. Ya Umar. Wahai Umar. Maka fi'il amrnya apa? Isma. Ya. Kan Umar domirnya apa? Anta. Paham ya? Berarti fi'il amrnya isma. Kemudian yang berbicara siapa? Ana. Atakallamu artinya saya. Nah, berarti saya itu domirnya apa? Ni. Masih ingat ini kenapa dapat ni? Nah, karena dia sebagai maf'ul. Ana sebagai maf'ul itu menjadi ni. Paham ini? Nah, berarti
Innani, ya, isma'ni jadinya. Ya, isma artinya dengarkanlah saya wahai Umar. Isma dengarkanlah, ya, dengarkanlah wahai Umar. Kepada siapa yang harus dengarkan? Saya. Jelas ini? Berarti isma ini dua kata di sini. Isma itu domir anta, ni itu domir ana. Paham ya? Baik. Kemudian ya Sa'ad, innana nunadi isma'na. Sa'ad sekarang. Sa'ad ini laki-laki. Berarti domirnya apa? Anta. Berarti isma. Ya, sama dengan yang di atas tadi ya. Isma juga. Tapi yang didengar yang beda sekarang. Nah, domir apa nah? Nahnu. Paham ini? Berarti isma'na ada dua domir di situ. Isma domir anta, na domir nahnu. Jelas ini? Baik. Isma'hu ada dua domir di sini. Domir apa? Domir anta dan domir huwa. Isma'an anta, hu itu huwa. Paham ya? Baik, lanjut tabel selanjutnya. Lanjutan yang tadi ya. Ada isma'ha, isma'huma, isma'hum, isma'hunna. Ya. Berarti ini domainnya anta semua ya. Isma'ha, anta ditambah hiya. Isma'huma, anta ditambah anta ditambah huma. Ya. Isma'hum, anta ditambah hum. Jelas sampai sini? Baik, itu yang antum harus pahami ya. Ya, fa'ilnya itu mungkin antum nanti kalau merojaah mungkin akan bertanya begini nanti. Ketika ana merintah Bayu untuk mendengarkan himawan, ya, Bayu sebagai fa'il di sini. Paham ya? Secara penerjemahan kan seharusnya Bayu sebagai maf'ul kan, karena ana yang merintah. Nah, tapi ana nggak ikut-ikutan di sini. Ana cuma ngomong doang. Ya. Jadi dari mana perintah itu keluar nggak peduli. Ya, nggak peduli dari mana itu perintah itu keluar. Yang paling penting adalah kepada siapa perintah itu diberikan. Jadi yang melakukan. Nah, kenapa Bayu dikatakan fa'il? Karena dia yang akan melakukan perbuatan itu nanti kepada himawan. Nah, himawan yang jadi maf'ul di sini sekarang. Jelas? Baik. Masuk ke al-qawaid. Al-qawaid kaidahnya nuhawwilul fi'lal mudhari'a ilal amri fil af'alis salasah atau fil af'alis sulasiyah kama ya'ti. Ya. Nuhawwilu al-fi'lal mudhari'. Nuhawwilu artinya kita merubah. Kita merubah fi'il mudhari' ilal amri kepada fi'il amr. Kenapa nggak dari fi'il madi? Hah? Kenapa nggak dari fi'il madi? Karena fi'il amr itu madinya diundur. Jadi fi'il mudhari' yang kita rubah menjadi amr, bukan fi'il madi. Analoginya tadi kayak naik tangga tadi. Ya. Kalau antum langsung dari madi ke amr, antum lompati tangga kedua itu. Nah, ya. Baik. Jadi kalau ada fi'il mudhari, ya, asalnya dia adalah 3 huruf, maksudnya di madinya dulunya 3 huruf dia. Ya, zahaba misalkan. Sekarang kita rubah menjadi mudhari, yadhhabu kan. Nah, yadhhabu ini yang bisa kita rubah menjadi amr. Paham ya? Bagaimana cara merubah fi'il sulasi seperti itu menjadi fi'il amr? Langkahnya yang pertama,
Nahdzifu harfal mudhara'ah. Kita hapus huruf mudhara'ah. Apa itu huruf mudhara'ah? Anita. Ya. Apa? Anita. Anita itu, ya. Hamzah, nun, ya, dan ta. Huruf mudhara'ah itu, huruf yang 4 itu adalah huruf-huruf yang ada di awal tasrif fi'il mudhari'. Antum bawa tabelnya, yang fi'il madi, fi'il mudhari'. Nah, ada kasih warna di situ kan? Yang fi'il mudhari' ada? Ini kan fi'il madi, fi'il mudhari'. Nah, lihat awalan-awalannya. Itu kan kalau nggak hamzah pasti nun. Kalau nggak nun ya, kalau nggak ya tak kan? Nah, itu namanya huruf mudhara'ah. Huruf yang ada di awal fi'il mudhari'. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi kalau kita mau bikin fi'il amr, huruf-huruf ini harus dibuang dulu. Ya, karena itu adalah huruf mudhara'ah, namanya mudhara'ah. Berarti hanya ada di fi'il mudhari' doang, nggak boleh ada di fi'il amr. Jadi kita buang dulu. Ya. Kalau kita katakan nazhabu, huruf apa yang harus dibuang? Nun. Kalau Anda katakan yazhabu, huruf apa yang dibuang? Ya. Kalau Anda katakan tazhabu, huruf apa yang dibuang? Ta. Kalau Anda katakan azhabu, huruf apa yang dibuang? Hamzah. Ya. Baik. Kemudian nomor 2, nazidu hamzatal wasli fi awalil fi'li. Salah situ ya, nazidu, kurang titik. Nazidu hamzatal wasl. Tadi kan kita sudah buang huruf mudhara'ahnya ya. Sekarang kita tambahkan, ya, kita ganti maksudnya ya, posisi huruf mudhara'ah tadi dengan hamzah wasal. Hamzah wasal itu alif yang berdiri sendiri itu. Ya. Jadi namanya alif kalau di kondisi yang lain, nggak berada di tengah. Nah, tapi kalau berada di awal, dia punya satu nama, hamzah wasal namanya. Jadi apa bedanya hamzah wasal sama alif? Alif itu nama hurufnya. Tapi kalau berada di awal kata, dia dinamakan hamzah wasal. Baik. Jadi hamzah wasalnya nggak punya kepala. Dia cuma berdiri tegak. Ya, nggak ada kepala di atasnya yang kecil ini. Ada rasul hamzah, rasul ain. Baik. Jadi kita tambahkan hamzah wasal sebagai pengganti huruf mudhara'ah tadi. Wa takunu harakatuha ad-dhammah. Nah, sekarang ini antum tanyakan tadi, ya. Sekarang hamzah wasal ini harokatnya apa? Hamzah wasal ini harokatnya apa? Jadi ada dua kemungkinan harokat hamzah wasal. Dhammah sama kasroh. Cuman dua toh. Dhammah sama kasroh. Nggak ada fathah nanti. Ya. Jadi fi'il amr nggak akan ada yang dikatakan a awalnya ya. Pada sulasi ya. Karena a itu hanya ada di rubai nanti. Akrim. Akrim itu fi'il amr. Itu rubai berarti. Kalau di fi'il sulasi nggak mungkin. Nah, misalkan antum katakan zahaba yazhabu aftah azhab misalnya, nggak mungkin. Ya. Zahaba yazhabu azhab nggak mungkin. Pasti i atau u. Ya, sekarang kapan pakai u? Ya, pakai dhammah. Wa takunu harakatuha ad-dhammah. Kasih tanda di kata dhammah gitu. Dan harokat hamzah wasal tadi adalah dhammah idza kanat ainul fi'li madmumatan. Kalau ainul fi'linya madmumah, apa arti madmumah? Dhammah juga. Jadi dhammah kalau dia huruf tengahnya dhammah. Contohnya unzur. Ya. Unzur, apa huruf tengah di situ? Huruf za. Ya, za harokatnya dhammah. Maka hamzah wasalnya juga harus dhammah. Paham ya? Harus dhammah dia. Makanya untuk katakan u. Ya. Kalau nak katakan nasara yansuru. Apa untuk katakan? Unsur. Ya. Jelas ya? Baik. Wa takunu harakatuhal kasrah. Kemudian harokat yang kedua adalah kasrah. Ya. Jadi kemungkinan harokatnya yang kedua adalah kasrah. Kapan kasrah itu? Idza kanat ainul fi'li maftuhatan. Kalau ainul fi'linya berharokat fathah au maksuratan atau berharokat kasroh. Berarti ada dua tempat kita pakai kasroh ini. Paham ya? Kalau sama-sama kasroh atau fathah. Ya, berarti fathah ini minjem kasroh dulu ya. Jangan tuh bilang, oh kalau dhammah kan dhammah. Kasroh. Berarti fathah juga enggak. Fathah,
kasroh dia. Ya, paham ya? Yang sendirinya lain di situ. Yang sendirinya nggak sama maksudnya ya. Baik. Contohnya iftah. Apa harokat ainul fi'linya? Fathah. Fathah. Hamzah wasalnya apa? Kasroh. Kasroh. Nggak sama kan? Nah, fathah sama kasroh nggak sama dia. Ini pengecualiannya di sini. Ya. Kalau inzil di situ apa harokat ainul fi'linya? Kasroh. Kasroh. Maka hamzah wasalnya juga harus kasroh. Jadi sama-sama itu hanya pada kasroh sama domah saja. Domah, kasroh. Tapi fathah pakai kasroh. Jelas nih? Baik. Kalau katakan doroba yadribu, fokus yadribunya. Idrib i berarti kan karena kasroh. Nah, kalau anda katakan misalkan sakana yaskunu, fokus ke yaskununya, jangan nggak usah dengarkan sakana karena mandi dia. Yaskunu, uskun, ya. Dakhala yadkhulu, udkhul, kharaja yakhruju, ukhruj, ya. Sami'a yasma'u, yasma'u, yasma'u. Nah, berarti harokat yang diperhatikan di situ fathahnya. Isma kan fathah. Tadi kalau harokatnya fathah itu pakainya kasroh. Jadi sami'a yasma'u, isma. Baik, jelas sampai sini? Paham cara merubah fi'il mudhari' menjadi fi'il amr? Berarti hanya ada 2 langkah saja. Pertama, hapus huruf mudhari'ahnya. Yang kedua, ganti dengan hamzah wasal. Berarti harokatnya sama. Kemudian sukunkan huruf terakhir. Itu yang belum disebutkan di situ ya. Langkah yang ketiga itu sukunkan huruf terakhirnya. Ya. Unzur sukun, iftah sukun, inzil sukun. Ya. Itu langkah yang ketiganya. Berarti ini kayak yang di Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, yang wasal apa ini? Nah, semua ini berlaku di Al-Quran juga. Ya. Wa qulna ya Adam uskun anta. Jadi boleh dibaca wa qulna ya Adam uskun. Ya, jadi kalau hamzah wasal berada di tengah, dia boleh nggak dibaca. Ya. Nah, ini triknya ya. Kalau misalkan bingung antum kapan pakai dhamma atau kasrah atau lupa misalkan, ya, tambahkan aja kata sebelumnya biar hamzah wasalnya menjadi di tengah kalimat. Apa maksudnya? Dan hamzah wasal kalau berada di tengah kalimat apa? Dianggap tidak ada. Misalkan kata uskun. Uskun ini harus pakai u bacanya kalau di awal kalimat. Tapi di ayat itu di tengah dia. Wa qulna ya adamuskun jadinya. Paham ya? Jadi sekarang nggak usah antum harokati hamzah wasalnya karena memang dianggap dia tidak ada. Wa qulna ya adamuskun. Baik. Itu dia pembahasan perubahan fi'il mudhari menjadi fi'il amr dari fi'il sulasi ya. Ya, jadi kalau rubai, khumasi, sudasi nanti punya wazan sendiri-sendiri dan kaidahnya nanti nggak jauh beda dengan ini. Jadi pahami baik-baik kaidah ini. Baik, Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.